warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Neni Alfiolita dari Prodi D3 Teknik Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan TB yang dimulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis atau TB yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini ditularkan melalui droplet atau tahap pra-analitik. Pada tahap pra-analitik ini, persiapan pasien, yaitu memberikan bimbingan kepada pasien tentang cara mendapatkan sputum, waktu pengumpulan sputum, dan lokasi pengumpulan sputum. Prosedur pengambilan sputum yang dianjurkan oleh Kemenkes sebaiknya dilakukan sebelum makan. Sebelum mengeluarkan sputum, pasien disarankan berkumur dengan air bersih untuk menghindari kontaminasi. Apabila menggunakan gigi palsu, harap dilepas terlebih dahulu. Kemudian pasien tarik napas dalam-dalam 2-3 Cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TB. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau yang memiliki jendela yang cukup lebar. Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik napas dalam-dalam kemudian tahan beberapa saat, kemudian batukan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml, agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus dan normal adalah kuning, kuning kehijauan, atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat dan serahkan kepada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat bangun di pagi hari. Jangan ragu untuk bertanya dan menceritakan kesulitan Anda kepada petugas kesehatan. Yuk, periksa. Kedua, yaitu tahap analitik. Pada tahap analitik, untuk menemukan BTA positif harus terdapat minimal 5.000 sampai 10.000 BTA per mililiter. Pada pembuatan sediaan sputum, preparat yang digunakan tidak boleh kotor, bergaris, dan berlemak karena bisa menyebabkan positif palsu. Tahap yang pertama adalah tahap pra-analitik, yaitu kita siapkan alat dan bahan, objek las untuk tempat meletakkan sampel sputum, lidi untuk mengambil sampel sputum, bunsen untuk pisasi preparat, dan tabung untuk tempat meletakkan objek las. Alkohol 70% untuk desinfektan meja kerja, dan sampel sputum. Sebelum kita memulai pekerjaan, baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu menurut standar WHO. Pertama-tama, kita bilas tangan dengan air mengalir, kemudian ambil sabun, kemudian gosok pada telapak tangan, kemudian punggung tangan secara bergantian, kemudian sela-sela jari, kemudian tangan dalam keadaan mengunci secara bergantian, kemudian bersihkan pada bagian ibu jarinya secara bergantian, kemudian bersihkan pada ujung kuku secara bergantian. Kemudian bilas tangan dengan air mengalir kembali. Lalu keringkan.
Sekarang kita akan masuk pada tahap analitik atau cara kerja. Ayo. Nah, yang pertama, ambil objek gelas, lalu nyalakan bunsen, dan fiksasi objek gelas di atas nyala api bunsen. Kemudian ambil lidi dan ambil sputum yang berwarna kehijauan. Dan letakkan di atas objek gelas dengan membuat pola melingkar secara merata. Teteskan karbon fusing pada sediaan dan panaskan di atas nyala api bunsen hingga menguap selama 3-5 menit. Setelah 3-5 menit, kemudian preparat dicuci dengan air mengalir. Kemudian diteteskan dengan asam alkohol dan didiamkan selama 30 detik. Dicuci dengan air mengalir. Lalu diteteskan dengan metode blue dan diamkan selama 30 detik. Kemudian cuci kembali dengan air mengalir. Lalu keringkan. Ini adalah contoh slide BTA yang benar. Setelah proses pembuatan dan pewarnaan BTA, kita masuk pasca analitik pembacaan hasil dan laporan hasil. Sekarang kita akan melakukan tahap pengamatan. Teteskan emulsi oil pada slide. Lalu letakkan di meja preparat dan amati dengan besaran 100 kali.
antigen. Berikut interpretasi hasil untuk pembacaan hasil BTA menurut Ewald. Negatif tidak ditemukan BTA dalam 108 pandang. Positif ditemukan BTA 1-10 dalam 108 pandang. Positif 1 ditemukan BTA 10-99 dalam 108 pandang. Positif 2 ditemukan BTA 1-10 dalam 18 pandang. Positif 3 ditemukan BTA lebih dari 10 dalam 18 pandang. Tahap yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahap pasca analitik. Pada tahap pasca analitik atau pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar menurut skala internasional Union Against dan Lung Diseases atau IUAPLD. Setelah itulah tadi sedikit penjelasan tentang pemeriksaan tuberkulosis yang dimulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.